Kita sangat pendek, hanya 3 menit lagi. Lalu dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Gamawan bahwa sebetulnya anggaran kita setiap tahun semakin meningkat. Yang jadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraannya, karena itu yang belum tercapai. Mas Erman, apa usulan? Ya, yang pertama tadi juga dibahas anggaran belanja pegawai ini tadi makin hari makin besar. Sekarang ini di 42 kabupaten kota yang kita teliti misalnya 95% DAU itu habis buat belanja pegawai. Jadi jawabannya adalah 4 tahun sebelumnya cuma 66%. Jadi ada peningkatan yang lebih besar seperti yang Yuna katakan tadi, ini zero sum game. Jadi ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan apa? Pelayanan publik tadi gitu. Nah, ini jadi kita betul-betul mesti melihat lagi persoalan pegawai ini bagaimana kita mencari yang pegawai ya. Kemudian juga pengalokasian anggarannya mau kemana. Misalnya kita di studi kita ini 35% anggaran ini buat pendidikan. Sementara pekerjaan umum yang unit cost-nya sangat besar, ini jumlahnya hanya sekitar belasan persen, 13% jalan, irigasi, air bersih yang dibutuhkan orang. Sementara di sisi lain juga masyarakat sangat membutuhkan hal-hal seperti itu. Kesehatan lebih kecil lagi. Jadi tanpa melakukan reformasi birokrasi itu saya pikir susah untuk memulai. Jadi mesti dimulai. Satu kata Mas Yuna, apa jawaban Mas Yuna atau usulan Mas Yuna bagi perbaikan? Saya tetap skema insentif disinsentif, tapi tidak hanya terbatas tepat waktu dan prosedural saja, tetapi juga daerah yang berhasil mengurangi angka kemiskinan, yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dia akan mendapat insentif ya. Mbak Afi? Ada pengukuran terhadap kepala daerah, sehingga orang tahu anggaran dikaitkan dengan kinerja, sehingga ke depan masyarakat itu bisa tahu bahwa ini berasal tidak, terutama pada pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan kerja. Karena ini yang terhindarkan dari APBN. Pak Gamawan? Ya, kalau saya ingin meminta kepada semua daerah, supaya melakukan pendalaman lagi terhadap APBD-nya, bagaimana postur APBD masing-masing, sehingga orientasi jelas, efisien, efektivitas, kemudian disiplin anggaran, dan hindari perbuatan-perbuatan yang bersifat korupsi. Dan yang paling penting lagi mungkin harus diingat, tujuan anggaran itu untuk apa ya? Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Karena kita diamanahkan untuk itu. Tujuan bagaimana akhirnya kemudian adalah sama dengan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Gamawan, satu lagi Pak Gamawan, bagaimana kemudian membuat supaya orientasi dari kepala daerah itu seperti yang disampaikan oleh Pak Gamawan yang terakhir ini? Ya, jadi ini kontrol. Saya lihat di Korea misalnya, perizinan saja ada sebuah lembaga yang mengontrol terus-menerus. Kalau perizinan ini menyimpang, kenapa menyimpang? Dan itu harus diberikan sanksi. Nah, di dalam rencana perubahan Undang-Undang 32 kita sudah sangat banyak sekali membuat sanksi-sanksi itu. Jadi mudah-mudahan Siapa itu Pak, kalau boleh tahu lembaga yang melakukan pengontrol? Dibuat lembaga sendiri. Saya dengan PI waktu itu ke Korea Selatan itu melihat bagaimana praktek pengawasan itu di situ. Sehingga penyogokan apa itu bisa dikurangi. Nah, ini di dalam Undang-Undang 32 kita revisi sekarang sudah kita masukkan slot sehingga melanggar yang seharusnya tidak dikerjakan, kemudian mengerjakan yang seharusnya tidak dikerjakan, itu kita bisa. Baik, terima kasih Pak Gamawan. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi, Mbak Afi dan Bapak sekalian. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suro Petomo pamit. Terima kasih dan selamat malam.